Assalamualaikum, terima kasih udah mampir. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, semoga dalam keadaan sehat, dan semoga tetap semangat dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Yeay! Bulan Agustus di setiap tahunnya pasti disambut dengan antusias yang sangat semangat oleh seluruh warga Indonesia. Karena apa? Karena di bulan Agustus adalah hari kemerdekaan kita semua Indonesia. Yeay. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian beberapa tradisi yang ada di Indonesia, tradisi 17 Agustus yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dari kalian ada beberapa daerah yang perlu kita tahu nih, kita sharing bersama-sama di kolom komentar. Daerah kalian dari daerah mana, terus mempunyai tradisi apa. Oke? Yang pertama adalah tradisi Pacu Kude dari Aceh. Pernahkah kalian mendengar tradisi Pacu Kude dari Aceh? Tradisi yang sudah dilakukan oleh warga Aceh merupakan permainan yang sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Permainan ini itu biasa dimainkan setelah panen. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya 1956, permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah. Sejak saat itulah, pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap bahwa Pacu Kude merupakan simbol perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka dari sinilah Pacu Kude dari Aceh terus digalakan dalam rangka merayakan HUT RI di setiap tahunnya. Dan fun fact-nya, kuda yang dipakai untuk Pacu Kude ini adalah hasil persilangan antara kuda Australia dan kuda Gayo. Biasanya kuda yang ikut dalam pacuan ini berasal dari 6 daerah, yakni Aceh Tengah yang merupakan tuan rumah Pacu Kude ini, Bener Meriah, Gaya Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Sumatera Barat. Aku sempat ngeriset dan beberapa dari artikel juga menyebutkan namanya itu emang Pacu Kude. Aku juga sempat bingung gitu, maksudnya ini emang tipe seharusnya Pacu Kuda, tapi emang namanya itu adalah Pacu Kude, guys. Gimana nih dari teman-teman dari Aceh? Bener nggak yang aku rangkum ini gitu? Kalau misalnya ada yang salah bisa langsung share dalam komentar ya. Lanjut. Yang kedua adalah lomba dayung dari Banjarmasin. Sebelumnya kita sudah membahas dari Pulau Sumatera, kita bergeser sedikit di Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Ada sebuah perlombaan yang selalu menarik perhatian. Ya, apalagi kalau bukan lomba dayung perahu naga yang selalu rutin dilakukan setiap tahunnya di Sungai Martapura. Acara ini bukanlah acara baru, melainkan sudah dilakukan sejak tahun 1924. Satu abad ya, udahan ya. Jadi sebenarnya kalau lomba dayung ini bukan hanya dilakukan pada saat menyongsong kemerdekaan, tapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit unggul pendayung yang handal. Awalnya acara ini memang hanya diperuntukkan untuk warga lokal saja. Namun karena tradisinya ini semakin dikenal oleh banyak warga, jadi pesertanya pun semakin banyak, termasuk dari provinsi-provinsi tetangga pun juga biasanya ikut mendayung. Gimana teman-teman, ada yang pernah ikut ini nggak? Ada yang pernah ikut mendayung nggak? Lanjut, yang ketiga adalah estafet obor dari Semarang. Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh warga Semarang, tepatnya di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat melakukan lari obor estafet. Acara ini juga sudah dilakukan sejak lama loh, kurang lebih sudah 30 tahun. Dan fun fact-nya, acara ini itu yang melakukan adalah atlet kebanggaan dari kota Semarang itu sendiri.
Mungkin beberapa orang ada yang bertanya, kenapa yang harus diestafet itu adalah obor? Ternyata mereka itu menyimbolkan obor sebagai salah satu simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, melalui obor ini, masyarakat diharapkan dapat mencontoh semangat dari para pahlawan dan dapat melanjutkan perjuangan mereka tentunya dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah lomba sampan layar dari Batam. Tidak kalah dengan daerah lainnya, Batam pun juga memiliki salah satu tradisi yang sangat unik pada saat kemerdekaan. Salah satu permainan tradisional yang kemudian menjadi tradisi tahunan dalam rangka kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah lomba sampan layar. Acara ini terus diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 1965. Lomba ini biasanya tuh dilaksanakan setelah melakukan upacara HUT RI. Acara ini itu dinilai sangat menakjubkan karena ada banyak perahu kayu warna-warni yang berlayar dan membuat suasana semakin meriah. Karena acara ini atau tradisi ini juga sudah cukup terkenal dan populer, acara ini bukan hanya diikuti oleh warga lokal saja, tetapi juga wisatawan domestik, bahkan dari mancanegara pun ikut berpartisipasi dalam sampan layar ini loh. Yang kelima adalah telok abang dari Palembang. Ini bacanya telok apa telok ya. Jadi mungkin ada warga Palembang di sini bisa benerin aku gimana bacanya ya. Telok apa telok? Di Palembang pada saat suasana 17-an seperti ini, banyak sekali penjual telok abang di sepanjang jalan Palembang. Ini adalah mainan khas bulan Agustus yang selalu diburu oleh masyarakat Palembang. Mainan ini adalah mainan gabus yang dibentuk menjadi kapal laut, pesawat, atau kereta. Ini sudah sangat lekat dan sudah menjadi bagian dari tradisi perayaan HUT RI. Selain gabus yang berwarna kuning serta berbagai kertas yang ditempelkan sebagai hiasan di gabus itu, telur abang juga dilengkapi dengan telur rebus. Uniknya, ini unik banget loh ya, unik banget. Telur rebus itu dicat dengan warna yang merah, kemudian ditancapkan di bagian dari gabus itu. Jadi kalau misalnya pesawat terbang ya nanti telur rebusnya itu ditancapkan di badannya pesawat terbang gitu. Jadi bisa bayangin ya, kayak misal telur abang itu kita punya pesawat gabus yang bentuknya pesawat gitu ya, pesawat dari gabus gitu ya. Ya itu nanti ada bagian dari atasnya itu telur rebus berwarna merah. Nah itu sebenarnya buat mainan anak-anak gitu. Dan harganya pun juga estimasinya antara 25.000 sampai 60.000 aja. Mungkin warga Palembang ada yang pernah beli? Share di kolom komentar. Yang keenam adalah Barian dari Malang. Barian adalah sebuah tradisi dari kota Malang. Tiap tanggal 16 Agustus malam merupakan bentuk syukuran di setiap kampung atau lingkungan desa. Dalam acara ini biasanya akan ada doa bersama, renungan kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan makan bersama. Acara ini dilakukan dalam wujud syukur serta ajang silaturahmi untuk mempererat persaudaraan antar tetangga. Nah, ini aku pernah nemuin kalau ini. Jadi tiap malam 17-an itu pasti di depan rumah, di jalan aspal jalan depan itu gelar karpet di situ. Terus habis itu para tetangga, para rumah-rumah itu pasti dia bawa makanan sendiri. Nanti
Di tengah itu kayak apa ya bahasanya, bahasa bancaan, tahu nggak kok bancaan ya, kayak prasmanan gitu, tapi dengan menu dari masing-masing rumah. Ada yang kayak gitu, ada yang mungkin dipesankan satu tempat juga ada. Kemudian yang ketujuh adalah sepak bola durian dari Kebumen. Sepak bola durian. Bulan Agustus ini pasti identik banget dengan berbagai macam perlombaan yang unik di masyarakat. Mulai dari makan kerupuk, memasukkan paku, estafet air mungkin. Tapi ada salah satu lomba yang terbilang cukup ekstrim nih di warga Kebumen. Mereka rutin melaksanakan lomba sepak bola durian. Karena dinilai cukup ekstrim, perlombaan ini biasanya hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya, anggota Laskar Densus 99 atau anggota forum dari sebuah forum spiritual kayak gitu. Sebelum perlombaan dimulai pun, mereka pasti melakukan doa bersama untuk keselamatan para peserta. Ya gimana ya, durian gitu. Kalau kan gimana nih, udah menang lomba apa aja ya? Lomba yang mungkin biasa kita mainkan waktu 17-an kan ya udahlah gitu aja, ya udahlah, mungkin umumnya kan makan kerupuk. Yang terbaru nih ada nih apa namanya, lomba terenggiling itu pakai kardus gitu. Terus mungkin juga balap karung pakai helm yang jongkok-jongkok itu kan juga lucu gitu. Kenapa harus durian? Yang kedelapan adalah tirakatan di Pulau Jawa. Ini juga aku salah satu tradisi di tempat aku. Biasanya itu ini hampir sama kayak yang sebenarnya ini tuh sama. Tirakatan sama barian tuh sama. Jadi intinya juga sama, kegiatannya pun juga hampir sama. Jadi kayak datang antar tetangga berkumpul di tempat gitu. Kalau tempatnya tuh biasanya tuh ya di depan rumah masing-masing, di jalanan gitu. Kita gelar karpet, habis itu makan bersama, doa bersama, terus ya udah gitu, sama aja intinya. Intinya tuh sama, tirakatan sama barian tuh sama, cuma mungkin pengucapan di tiap daerah aja yang beda gitu. Lanjut. Yang kesembilan adalah pawai Jampana dari Bandung. Dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, masyarakat Kota Kembang ini biasanya mengadakan pawai yang disebut dengan pawai Jampana. Dalam pawai ini akan ada tandu yang besar yang berisi beraneka macam hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat, serta berbagai macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh 4 orang. Nah, tandu yang ada bukan hanya satu, melainkan puluhan tandu hasil bumi yang ada pada tandu tersebut kemudian akan diperebutkan oleh para penonton atau peserta yang mengikuti pawai. Lalu makanan yang juga ada pada tandu akan disantap bersama-sama. Ini sungguh wujud dari persatuan dan kekompakan yang sangat luar biasa. Yang ke-10 adalah peresian dari Lombok. Duh, aku bingung cara menyebutnya. Kalau huruf E itu harus apa E gitu ya. Peresian apa peresian gitu aja ya. Maaf kalau salah, warga Lombok, maaf banget. Dikoreksi nanti ya, peresian atau peresian ya ini ya. Aduh. Setiap tahunnya dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, Lombok menggelar lomba peresian yang menghadirkan pepadu atau jagoan untuk adu ketangkasan. Peresian sendiri merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini mempertemukan pepadu dari berbagai pelosok di Lombok.
untuk beradu ketangkasan dan saling serang dan bersenjatakan rotan dan perisai yang terbuat dari kulit sapi ataupun kerbau. Meskipun termasuk dalam kesenian yang ekstrim, present memiliki pesan moral yang bukan hanya sekedar adu ketangkasan saja. Acara ini mengandung makna persaudaraan dan sikap kesatria seseorang laki yang diuji dalam permainan ini. Jadi itulah beberapa tradisi unik dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Masih sedikit sih menurut aku, pasti banyak banget tradisi dari beberapa daerah tertentu yang bisa kita bahas ya. Jadi mungkin teman-teman yang tahu nih, atau mungkin daerah kalian sendiri yang dirasa unik, bisa langsung sharing aja di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan komen, dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan dan tetap semangat dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Merdeka!